Ini Bu ya, mengenai kata-kata talqin itu. Talqin yang baik itu seperti apa? Talqin tuh orang yang pertama kali menalkin mayit itu Sayyidina Ali. Ketika orang-orang Khawarij itu datang akan membunuh Sayyidina Ali, mereka menggedor-gedor pintu, dihalangi oleh Siti Fatimah sang istri, didobrak, akhirnya dia terpojok ke tembok dan pintu itu didobrak sampai slotnya itu mematahkan tulang rusuknya sampai mati. Ya, dibunuh oleh mereka kok, kejam kok, iya kan, mati. Sampai ketika dikubur tidak ada yang berani mengiring ke kuburan, sendirian. Gawat situasinya, sangat panik sekali. Mungkin kalau Anda tahu mengalami waktu 65 kayak apa dulu, mengerikan sekali. Nyawa itu nggak ada harganya. Sendirian Sayyidina Ali mengubur di malam hari, anak Rasulullah. Itulah orang yang pertama kali menalkin mayit. Tahu bunyinya apa? Wahai istriku tercinta, sampaikan kepada bapakmu bahwa sahabat-sahabatnya sudah murtad semuanya. Ini kan persoalan. Jadi kita jangan mengklaim kita paling benar. Itu sejarah. Ini kan kita ada seperti wilayah tabu. Kalau kita bicara tentang sahabat, itu sahabat orang mulia, nggak boleh kamu sekolah adab, nggak, sudah tutup saja lah. Ya nggak bisa dong, masa sejarah ditutup? Saya membaca sejarah itu bukan untuk memihak siapapun. Saya sedang menelusuri peristiwa, bukan menelusuri pelaku, bukan sama. Awas, saya menelusuri peristiwa mengapa terjadi seperti ini. Saya tidak mencari pelakunya, tidak. Pelakunya nggak ada urusan. Iya, yang itu bahwa sejarah itu adalah milik manusia. Karena kalau dulu pernah ada orang melakukan kesalahan, itu menjadi sejarah. Sehingga kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Itu kan sejarah kan sebagai kekayaan intelektual kita. Masa ditutup? Jadi kita tidak mendukung siapapun. Saya tidak mendukung Abu Bakar, tidak mendukung Sayyidina Ali kok. Nah jadi nanti ke depan ini ke depan saya ingin membangun pemikiran Islam ini dengan tidak usah menyalahkan pendahulu. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Ya, begini artinya, pendapat orang zaman dahulu kala itu adalah khazanah keilmuan sebagai namanya thaqafat Islamiyah, tetap kita hormati, kita hargai. Tetapi hasil pemikiran mereka kan tidak seluruhnya benar, betul nggak? Ya iya. Boleh nggak kita menyempurnakan pikiran-pikiran mereka? Ini etika yang berlaku nggak boleh. Nah, ini tradisi semacam itu juga perlu kita ini. Kemudian lagi bahwa Islam yang kita bangun ini bukan Islam yang diimplementasikan di negara Arab. Islam yang diimplementasikan di atas landasan kemanusiaan di dunia ini. Itu persoalannya. Iya dong. Yang artinya mesti dikawinkan dengan budaya lokal yang ada. Nggak bisa. Iya. Berjuang Islam itu bukan untuk menghabisi tradisi yang ada di sini. Sebab tradisi-tradisi, adat istiadat, sopan santun, apalagi tata krama, budi pekerti, itu kan milik kita. Yang membedakan Anda dengan orang Arab apa? Kan tradisimu. Duduk cungurepe duduk. Harus ngapuku sempuk sih aku. Iya. Bahasanya, tradisinya kan begitu. Nah, sementara kepribadian Indonesia selama ini saya amati makin hari makin hilang. Sehingga saya sendiri merasakan ketemu sama orang ini kayak orang Jepang. Ketemu ini kayak orang Korea. Ketemu ini kayak orang Amerika. Jadi nggak ada kesamaan kepribadian kita, nggak jelas. Sampai ketika mereka mengarang kitab saja, kalau tamatan Timur Tengah istilahnya bahasa Arab semua. Kalau yang dari Perancis istilahnya bahasa Perancis semua. Yang pulang dari Amerika istilahnya bahasa Inggris semua. Orang sana hebat kan. Saya iya. Sampai kadang-kadang bayangkan, ini kalimat baru di kamusnya nggak ada, apa mana? Itu kembali Pak
terminologi mereka itu. Begini, kalau kita pinjam istilah dari bahasa asing, ada prosedur ya untuk mengadopsi istilah bahasa asing itu. Pertama ditulis sesuai dengan ejaan bahasa itu dan diberi tanda kutip. Silakan dipasarkan dulu ya. Orang belum paham tanda kurung ya kan, reformation asli tanda kutip dalam kurung perubahan atau perbaikan kurung. Nah, setelah kalimat itu banyak digunakan, nah baru 2-3 tahun kemudian baru tanda kutipnya dibuang dan ditulis dengan ejaan. Itu kan aturannya begitu. Ini nggak dipakai dan lembaga bahasa kita tidak berfungsi sekarang. Yang lucu, sejak kapan? Sejak Badudu dipecat. Dulu dia paling kritis dia, benar. Iya. Suatu hari saya seminar diajak oleh Menteri Agama Mulyo Sadali di Jogja. Tiba-tiba di samping kamar saya itu peserta seminar juga. Yes, Badudu. Ya, kita seminar. Iya. Ya, udah nanti malam saya mau main ngobrol-ngobrol. Saya nanya malam harinya, apa sebabnya Anda dipecat? Karena saya menyalahkan, saya tekankan. Yang benar, ya, yang benar saya tekankan, bukan saya tekankan. Itu saja. Dan resikonya mahal. Hanya beda kan dan kan saja. Seperti itu kira-kira. Karena yang mengatakan kan itu siapa? Iya, tekankan daripada itu style aja sebetulnya Maya. Seperti itu. Jadi kita sendiri juga kepribadian yang hendak kita bantu bukan hanya perilaku sehari-hari, tapi juga kebijakan, juga tutur kata bahasanya, tata keramanya, sopan santunnya, menghargai budaya yang ada di sekitar kita. Saya mengatakan orang itu tidak punya kepribadian ketika berusaha untuk menghabiskan tradisi dan budaya yang ada di sekitar kita ini. Bahwa dia, you are not Indonesian, bukan orang Indonesia kamu. Ya iya dong, bagaimanapun nggak bisa. Budaya ini kalau Anda setuju bukan dihapuskan, silakan dimodifikasi, diperbaiki yang kira-kira sesuai dengan tuntutan zaman. Jangan dikafirkan, dihapuskan. Percaya, apapun yang kau bubarkan akan muncul lagi yang lebih hebat. Umbul dilarang, munculnya diskotek. Dongbret dilarang, munculnya night club. Sampiong dilarang, munculnya nggak bisa, tetap aja begitu. Nah, kalau kita tidak merasa nyaman dengan budaya kita ini, bukan Anda orang mana. Nah, kalau orang Indonesia dia tidak mencintai bahasa yang sendiri, dia merasa lebih bangga menguasai bahasa asing. Ya mana mendengarkan aja nih kene yang Mesir. Kalau Anda tidak menyukai pisang Indonesia, lebih suka pisang impor, ya mana mendengarkan apa baik. Ya artinya sampai seperti itu Bang Brennan. Buktikan keindonesiaanmu itu. Jangan dikonfrontir antara Islam dan Indonesia. Malah kalau perlu ya kita kawinkan aja. Dan kita sebagai anak-anaknya kan gitu. Anak-anak dari perkawinan Islam dan Indonesia. Sebagaimanapun agama ini tersebar kemana saja, pasti sudah tidak akan bisa sesuai dengan aslinya di tempat agama itu muncul. Islam di mana munculnya? Arab di Mekah. Pindah ke Mesir sama enggak? Ya beda. Pindah ke Tunis beda. Ke Indonesia beda. Ke Sunda beda. Ke Jawa beda. Akan begitu. Ya. Filsafat. Bisa enggak pindah ke negara lain tidak berubah? Berubah. Pancasila di sini hebat. Diterapkan di Australia, burak santak. Ya kan begitu. Demokrasi Barat diterapkan 1% di sini, ya sama juga. Buah-buahan pun kalau ditanam di tempat yang lain, rasanya berubah enggak? Ya wis. Apel Australia ditanam di Dermayu, berubah enggak? Rasanya, buahnya ya sama. Maka kita jangan berharap kita beragama Islam seperti orang Arab.